Nah, ini kebetulan ya slide-nya belum sempat saya translate, jadi mudah-mudahan nggak jadi terlalu masalah ya. Eh, Kalaupun ya ada yang kurang jelas ya bisa silakan ditanyakan aja ya langsung aja, nggak usah segan-segan. Kan nanya nggak bayar gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi operasional prosesor ya. Nah, operasional prosesor itu ditentukan oleh instruksi yang dijalankannya ya, yang disebut sebagai instruksi mesin ataupun instruksi komputer ya. Nah, kumpulan dari berbagai instruksi yang dapat dieksekusi prosesor itulah yang disebut sebagai instruction setnya prosesor ya, himpunan instruksi si prosesor bersangkutan. Nah, satu faktor penting ya yang harus diperhatikan bahwa setiap instruksi ya harus memiliki semua informasi yang dibutuhkan prosesor untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, jadi mesti apa ya istilahnya tuh self contained gitu ya. Jadi dalam satu instruksi itu dia udah paket paket komplit gitu. Nah, jadi dengan apa yang terdapat, apa yang disertakan dengan instruksi tersebut, si prosesor itu udah bisa mengerjakannya gitu. Nah, jadi jangan dia mesti apa bergantung pada dari tempat lain lagi gitu ya. Nah, tinggal sekarang apa informasi yang dimaksud ini gitu ya. Nah, apa saja informasi yang dibutuhkan oleh prosesor tersebut dalam rangka mengeksekusi instruksi yang bersangkutan gitu. Oke, ada beberapa bagian ya dari sebuah instruksi mesin ya. Yang pertama tentu adalah apa yang disebut sebagai opcode ya atau singkatan dari operation code ya yang menyatakan operasi atau pekerjaan yang akan dijalankan ya. Nah, jadi operasi ini dinyatakan oleh dalam bentuk kode biner. Nah, ini mungkin di chapter 3 kemarin ya udah pernah kita lihat contohnya yang misalnya kayak salah satu yang diambil contoh kemarin kan adalah yang instruksi apa komputer IAS. Nah, yang cikal bakalnya komputer sekarang yang dirancang si Pak von Neumann gitu. Nah, kan instruksinya itu dalam bentuk kode biner yang disebut sebagai opcode, ya, operation code. Nah, ini menyatakan operasi yang mau dikerjakan. Operasi itu apa ya? Apakah itu penjumlahan, apakah itu perkalian, apakah operasi logika, ya, apakah shift left, shift right, apa, dan sebagainya itu kan operasinya. Nah, jadi semua dikodekan dalam bentuk biner. Nah, ini yang disebut sebagai opcode, ya. Nah, kemudian elemen berikutnya atau bagian berikutnya dari instruksi mesin ini adalah referensi atau penunjuk ke operan sumber. Nah, jadi operasi yang dimaksud, nah, operasi yang dikerjakan ini bisa saja membutuhkan satu atau beberapa operan sumber. Operan itu yang dikerjain. Nah, misalnya kayak apa? Kayak kalau penjumlahan aja lah. Ya, menjumlahkan 2 tambah 3, nah itu kan ada dua operan sumbernya. 2 sama 3 tadi itu yang disebut sebagai operan sumbernya. Nah, yang mau dijumlahkan gitu ya. Ini adalah operan sumbernya ya. Nah, jadi operan itu adalah input. Nah, ya, input buat operasi tersebut. Nah, kemudian ya, oke, jadi tadi ada kode operasinya, ya, operasinya dalam bentuk kode biner, kemudian inputannya, nah, referensi kemudian untuk hasilnya, nah kalau dia ya pasti biasanya ada hasilnya gitu ya. Nah, jadi ya kalau penjumlahan kan ya kalau 2 tambah 3 penjumlahan 2 dengan 3 kan hasilnya adalah 5. Nah, maka dia dapat memberikan hasil. Nah, ya. Nah, ini nanti hasilnya mau ditunjuk kemana gitu, nah, mau disimpan kemana gitu ya. Dan kemudian elemen berikutnya itu adalah referensi ke instruksi berikutnya. Nah, jadi abis ini mau ngerjain apa? Nah, mana lagi yang mau dikerjakan berikutnya? Ya, jadi, nah ini memberitahu prosesor ya kemana atau dari mana mengambil instruksi berikutnya ya setelah instruksi yang sekarang selesai. Nah, karena kan prosesor itu kan dia ngerjakannya instruksi demi instruksi. Ngerjakan yang pertama, habis itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, ya, jadi yang berikutnya ini di mana posisinya? Nah, ya, atau dari mana mengambilnya gitu ya. Nah, ini
state diagram atau diagram keadaan siklus instruksi yang dulu juga udah pernah kita lihat ya, ketemu lagi kita di sini ya. Nah, di sini kan dia ada ini perhitungan alamat instruksi karena kan instruksi ini nanti diambil dari memori. Nah, nanti di memori di alamat mana dia? Nah, itu nanti ada masalah lagi juga di sana, apakah menggunakan memori absolut atau memori virtual gitu. Nah, kalau memori virtual nanti mesti diterjemahkan lagi dia ke memori absolutnya gitu karena nanti baru setelah alamat di mana si instruksi tadi terdapat sudah dihitung, instruksinya diambil, nah baru kemudian diterjemahkan. Nah, karena kan tadi masih berupa kode biner. Nah, maka kemudian dia diterjemahkan. Nah, kemudian dihitung alamat operannya, alamat inputnya. Nah, diambil inputnya tadi ya. Nah, kalau dia ada banyak inputnya maka diambil bolak-balik ya. Nah, tapi kalau enggak baru setelah itu operasional datanya, baru kemudian dikerjakan. Nah, operasi terhadap data yang sudah diambil tadi. Baru kemudian nanti dihitung ya alamat hasilnya, disimpan. Nah, kalau ada hasilnya banyak ya disimpan bolak-balik. Nah, baru kemudian nanti dia kembali lagi ya. Nah, kalau dia misalnya string ya untuk mengambil yang berikutnya. Tapi kalau misalnya selesai dia akan mengambil instruksi berikutnya. Nah, ini kan siklus fetch execute yang udah dulu gitu ya, dulu gitu ya, udah pernah kita bahas ya. Oke, nah operan sumber sama hasil ya ini bisa berada dalam satu dari 4 daerah ini. Nah, ada 4 kemungkinan tempatnya. Pertama mungkin di memori utama ataupun di memori virtual ya. Nah, jadi sama seperti reference penunjuk ke instruksi berikutnya, maka ya kalau si operannya berada di memori maka alamat memorinya harus disediakan juga, harus ikut disertakan sama instruksinya. Nah, termasuk nanti mau disimpan kemana dia, ini mesti ya alamat sumber sama hasilnya ya harus ikut disertakan gitu. Nah, kalau dia berada pada perangkat I/O ya maka instruksi harus menentukan modul I/O dan perangkat ya untuk operasi tersebut. Nah, kalau I/O-nya menggunakan memory map, nah apa itu memory map I/O? Nah, ya kalau memang udah dipelajari kemarin ya yang mengenai I/O itu kan mestinya tahu ya ada 3 metode I/O ya kan, program I/O, memory map I/O sama DMA gitu kan. Nah, apa bedanya gitu ya. Saya lupa kemarin saya bonuskan apa enggak itu ya pembahasan tentang I/O tersebut ya. Oke. Ya mudah-mudahan nggak mesti ada bonus dulu baru belajar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan memory map I/O, nah yang mana semua perangkat I/O tadi dikasih alamat di memori, maka kasus ini menjadi akses memori utama atau memori virtual seperti yang nomor 1 tadi ya. Nah, ada juga kemungkinan kecil ya bahwa sumber ataupun hasilnya ini berada pada register prosesor. Nah, ya jadi prosesor ini kan umumnya memiliki satu atau beberapa register ya yang bisa direferensi, yang bisa ditunjuk oleh instruksi mesin. Nah, kalau misalnya ada lebih dari registernya atau ada lebih dari satu ya, maka masing-masing register itu biasanya dikasih nama yang unik, nama yang berbeda ya ataupun angka, dan instruksi nanti akan dan instruksi jadinya harus berisi angka atau nomor dari register yang dibutuhkan. Jadi kalau registernya itu pakai nomor ya berarti alamat operannya ya itu harus dari nomor registernya tadi gitu. Nah, atau immediate ya langsung udah ada di situ gitu ya. Immediate berarti si nilainya yang mau dikerjakan itu udah masuk ke dalam field dalam instruksi yang dikerjakan. Nah, jadi fieldnya itu tadi bisa berisi alamat ya salah satu dari ketiga macam alamat ini, atau field di dalam instruksinya udah berisi angkanya kian gitu. Nah, ya, jadi kan instruksi nanti misalnya menjumlahkan. Nah, menjumlahkan yang mana? Nah, bisa dari alamat sekian gitu. Nah, atau menjumlahkan 10 gitu misalnya. Ya. Jadi yang mau dijumlahkan bisa jadi simpan atau disimpan di memori
atau di I/O atau di register, atau yang dijumlahkan itu memang udah dimasukkan pada instruksinya secara langsung. Itu yang maksudnya immediate, gitu ya, langsung, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk instruksi ini ya, bentuk atau representasinya ya. Nah, setiap instruksi dalam komputer itu dinyatakan oleh serangkaian bit. Nah, ya, serangkaian bit ya. Jadi si instruksi tadi dibagi ke dalam field-field ya yang sesuai sama unsur-unsur atau elemen-elemen yang menyusun instruksi tersebut. Nah, jadi kan instruksi tadi kan ada unsurnya bisa aja ada yang 4 ini. Nah, jadi 4 ini ya dia menjadi sebuah field sendiri gitu. Ya, menjadi dibagi atas field-field dalam bentuk format instruksinya. Nah, sebagai contoh misalnya ya ini contoh format instruksi yang sangat sederhana ya. Opcode-nya mungkin sepanjang 4 bit. Nah, kemudian ada 6 bit untuk referensi operan pertama dan 6 bit untuk referensi operan kedua gitu. Nah, ini contoh format instruksi yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan di-interrupt aja langsung ya. Oke. Nah, jenis-jenis instruksi ya secara garis besar bisa kita bagi menjadi 4 macam. Nah, ini sebetulnya cerita yang di awal juga ya, karena pekerjaan komputer itu ya yang dikerjakan oleh prosesor pada dasarnya 4 ini dia, ya kan, 4 macam ini ya. Pengolahan data, penyimpanan data, perpindahan data sama kontrol ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita coba lihat lebih dekat ya masing-masing. Nah, kalau pengolahan data ya ini biasanya dilakukan oleh instruksi aritmatik ya. Nah, instruksi aritmatik ini memberikan kemampuan perhitungan ya untuk mengolah data angka. Nah, ya jadi kalau operasi aritmatik tentu terhadap data angka. Nah, karena kan nggak semua data itu merupakan angka gitu ya. Nah, kemudian instruksi-instruksi logik ya, instruksi logika atau boolean. Nah, ini bekerja pada bit-bit dari sebuah word ya. Nah, dan bekerja pada level bit. Nah, jadi bukan diperlakukan sebagai angka. Nah, jadi ini instruksi ini menyediakan kemampuan untuk mengolah ya jenis-jenis data lainnya. Nah, ya, jadi selain data angka, ya kalau yang data angka kan operasinya aritmatik tambah kurang kali bagi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, tipe data yang lainnya, nah itu bisa diolah pada level bit. Nah, ini menggunakan instruksi boolean, instruksi logik ya. Nah, kemudian ada jenis instruksi untuk penyimpanan data ya. Nah, ini berkaitan sama perpindahan data ke dalam atau keluar dari register atau ke dalam atau keluar dari lokasi-lokasi memori ya. Nah, ini penyimpanan. Nah, kemudian ada tadi penyimpanan. Nah, baru ini ada yang perpindahan data ya. Jadi kalau perpindahan data, nah ini terkait sama instruksi-instruksi I/O. Nah, jadi ini untuk memindahkan ya program sama data ke dalam memori ya, dan hasil-hasil dari perhitungan ini untuk dikirim keluar kembali ke user ya. Nah, ini perpindahan data ya. Jadi input output. Ya kalau penyimpanan itu kan dia disimpan ke memori, apakah memori eksternal ataupun memori internal. Nah, kita udah bahas macam-macam memori kemarin ya kan. Nah, baru kemudian ya ada terkait sama kontrol ya. Nah, ini terkait kontrol yang bekerja di sini adalah instruksi-instruksi tes yang mengetes ya. Jadi mentes ya, menguji nilai dari suatu word data ataupun status dari sebuah perhitungan. Nah, di sini bisa nanti ditemui instruksi-instruksi cabang. Nah, jadi yang mana alur urutan
pengerjaan instruksinya itu dia berbelok gitu, ya bercabang dari yang semestinya gitu ya. Jadi kan kalau yang standar itu urutan pengerjaannya kan sekuensial dari instruksi yang yang sebelumnya ke instruksi yang berikutnya di memori. Nah, biasanya kan ya kan semua instruksi itu disimpan di memori dan di alamat yang berurutan. Nah, tapi branch instruction ini nanti dia akan memerintahkan untuk mencabangkan urutan eksekusinya. Nah, jadi nggak lanjut ke yang berikutnya, tapi ke instruksi yang ada di alamat yang berbeda gitu. Ya, nah ini nanti tergantung test conditionnya gitu. Nah, tergantung kondisinya ya. Ada yang tergantung kondisi, ada yang nanti enggak gitu ya. Ada yang namanya conditional branch sama unconditional branch gitu. Oke. Nah, secara garis besar inilah 4 macam instruksi yang biasanya dieksekusi oleh prosesor ya. Nah, faktor lain yang menjadi faktor penting lain ya yang menjadi perhatian dalam bentuk sebuah instruction set adalah jumlah alamat. Nah, jumlah alamat yang bisa dimasukkan ke dalam instruksi tersebut gitu ya. Nah, ini misalkan kita punya sebuah program ya untuk menghitung ini nilai Y ya, yaitu A kurang B dibagi C tambah D kali E ya. Nah, maka tergantung jenis instruksinya ya, program tersebut ya, program atau perhitungan ini ya, ini bisa menghasilkan jumlah instruksi yang berbeda-beda. Nah, ya. Nah, jadi misalnya untuk instruksi yang menggunakan 3 alamat, nah ini katanya sih sebetulnya agak jarang awalnya gitu ya, tapi belakang untuk prosesor yang lebih canggih sekarang ini udah banyak juga digunakan. Nah, kalau dia menggunakan instruksi dengan 3 alamat, dia bisa menyimpan ya 3 buah alamat gitu ya dalam satu buah instruksi. Nah, ini jadi instruksi juga biasanya ini diterjemahkan ya, dibuat singkatannya atau mnemoniknya gitu, karena kita kan sulit kalau mau ngingat-ngingat kode binernya. Jadi biasanya dibuat singkatannya gitu. Ya, misalnya ini sub. Nah, kalau dia yang pakai alamat instruksi yang 3 alamat, nah ini sub YAB. Nah, ini artinya apa? A dikurang B disimpan ke Y. Nah, jadi di sini kalau yang 3 alamat ya, untungnya apa? Programnya jadi singkat. Nah, jadi untuk mengerjakan ini cukup 4 buah instruksi aja. Nah, tapi kelemahannya apa? Format instruksinya menjadi lebih rumit. Nah, karena alamatnya ada sampai 3 gitu ya. Format instruksinya lebih rumit, tapi program bisa jadi lebih singkat. Nah, dibandingkan kalau sama yang 2 alamat. Nah, jadi kalau dia 2 alamat, maka satu alamat itu dia nanti bisa rangkap fungsinya gitu ya. Nanti dan dikerjain dia juga untuk menampung hasilnya. Nah, ini misalnya sehingga kalau pada 2 alamat ya, supaya kalau misalnya nilai awalnya itu mau dipertahankan, dia mesti ditampung dulu ke tempat yang lain gitu. Nah, ini misalnya ada perintah move YA. Nah, ini artinya yang nilai A ya diisikan ke Y gitu. Nah, baru kemudian sub YB. Nah, jadi ini si Y dia selain dia dikerjain, nah hasilnya disimpan lagi ke Y gitu. Nah, kemudian move ya, ini nilai D simpan sementara ke T. Nah, kemudian ya nilai E ya dikalikan ke T disimpan ke T gitu. Nah, kemudian nilai T ditambahkan C dan baru terakhir nilai Y dibagi sama T. Nah, jadi di sini digunakan alamat sementara T ini yang untuk menampung yang lain. Jadi supaya yang awalnya nggak berubah dia gitu ya. Yang nilai-nilai D, E, C itu bisa tetap dipertahankan gitu ya. Nah, kalau cuman kalau kita lihat di sini ya, maka programnya jadi sedikit lebih panjang. Jadi ada 6 instruksi di sini dibandingkan yang tadi cuma 4 instruksi.
Nah, kalau dia cuma satu alamat, nah di sini biasanya menggunakan register khusus, ya, menggunakan dibantu sama register yang namanya akumulator. Nah, jadi dan alamat akumulator ini, ya alamat registernya ini karena udah pasti registernya yang itu terus, dia nggak perlu di mention lagi gitu, nggak perlu disebut lagi dalam instruksinya. Nah, jadi load D, nah ini makanya nilai D masuk ke akumulator. Nah, multiply E, nah jadi nilai di akumulator dikalikan sama E, kemudian disimpan lagi ke akumulator. Nah, kemudian ditambahkan ke C, dan seterusnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, nah programnya jadi lebih panjang lagi. Jumlah instruksinya jadi lebih banyak. Tapi format instruksinya jadi lebih sederhana. Nah, ya, jadi imbal baliknya di sana gitu. Ya, kalau format instruksi sederhana, konsekuensinya apa? Programnya panjang. Artinya apa? Lebih banyak kerjaan buat si prosesornya. Nah, tapi kalau format instruksinya bisa rumit, nah bisa programnya lebih singkat gitu ya. Oke, nah ini yang menunjukkan pemanfaatan dari alamat-alamat instruksi untuk instruksi-instruksi yang non branching ya, yang tidak ada percabangan ya. Jadi kalau yang 3 alamat, nah maka secara simboliknya bentuknya ya operator A, B, C. Nah ini B operator C ya, kemudian hasilnya disimpan ke A ya. Nah kalau yang 2 alamat, nah op A, B. Nah ini artinya A operasi dengan B kemudian disimpan ke A lagi ya. Nah kalau dia satu alamat ya, nah ini menggunakan akumulator. Nah ada juga ya format instruksi dengan 0 buah alamat. Nah, ini menggunakan stack biasanya. Jadi nanti datanya disimpan dalam stack, dan stack ini juga sering sekali digunakan gitu ya. Nah, maka ini kalau dia operator aja, nah ini dikerjakan pada yang 2 elemen teratas. Nah, jadi yang elemen kedua, nah jadi operasi dengan elemen pertama stacknya, kemudian disimpan pada top of stacknya gitu ya. Nah, karena kan stack itu selalu yang diambil kan mulai dari paling atas dulu dia gitu kan. Dia kan last in first out ya kalau stack. Oke. Nah, perancangan instruction set itu sangat-sangat rumit ya, karena berdampak pada banyak aspek dari sistem komputer ya. Nah, kemudian juga dari rancangan instruction set ini nanti yang akan menentukan ya hampir semua fungsi yang bisa dikerjakan oleh prosesor ya. Dan instruction set, nah ini adalah sarana programmer untuk mengatur jalannya prosesor. Karena ini sehingga memang banyak sekali faktor penting yang menjadi pertimbangan di sana ya. Oke, nah fundamental design issues ya, faktor-faktor perancangan yang mendasar itu nah, yang pertama adalah operation repertoire. Ya, repertoire itu apa? Repertoire itu apa ya? Kalau ini istilah musik gitu ya. Kalau saya nggak salah dalam musik itu repertoire itu kumpulan apa semua lagu gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah menentukan ya, operation repertoire ini yang menentukan apa aja operasi-operasi yang bisa dikerjakan atau bisa dieksekusi oleh si prosesor tersebut gitu. Jadi seberapa banyak ya operasi-operasi dan operasi-operasi apa aja itu ya yang harus disediakan, dan serumit apa operasinya nanti. Nah, ya, ini jadi faktor perhatian dalam perancangan prosesor. Kemudian macam-macam tipe data. Nah, yang mana yang bisa dikerjakan oleh operasinya tadi. Nah, tadi kan operasinya apa aja. Nah, sekarang tipe data yang bisa diprosesnya itu apa aja. Nah, apakah kan nggak angka itu aja ada integer, ada float kan gitu dia. Ya. Itu baru angka aja. Nah, gimana yang selain angka? Nah, apakah
string, apakah apa lagi gitu ya, karakter gitu. Nah, faktor pertimbangan berikutnya adalah format instruksi ya. Jadi panjang instruksinya dalam hitungan bit ya, berapa jumlah alamatnya, nah berapa besar masing-masing field, ya jadi kayak tadi opcode-nya 4 bit, cukup nggak 4 bit gitu, atau harus 6 bit, harus 8 bit gitu, nanti field alamatnya berapa bit ya. Nah ini kan nanti terkait lagi sama bus datanya gitu, ya kan, ya kan dia berdampak kemana-mana gitu. Nah kemudian jumlah register prosesor ya yang bisa dipanggil oleh instruksi dan apa fungsinya gitu. Karena apakah cuma hanya akumulator, apakah ada register yang lainnya gitu ya. Nah kemudian pengalamatan addressing ya, jadi mode alamatnya ataupun mode-modenya ya, jadi di mana alamat bos operan itu disiapkan. Nah, jadi alamatnya pakai memori alamat absolut atau memori virtual. Kalau memori virtual, dia kan mesti diterjemahkan lagi misalnya menjadi memori absolut gitu ya. Oke. Nah, ini sebagian dari fundamental design issues tadi ya. Jadi faktor-faktor perancangan yang biasa menjadi yang sangat mendasar dan ini juga sering menjadi perdebatan kata Pak Stalling gitu ya dalam perancangan prosesor gitu ya. Jadi tarik ulur gitu ya antara faktor-faktor ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, tipe-tipe operan yang diproses oleh instruksi ya, ini selain data ya termasuk juga alamat. Nah, jadi alamat ini bisa dilihat sebagai data juga gitu. Nah, jadi selain alamat ya biasanya ada angka, ada karakter dan ada data logik. Nah, jadi kalau data logik dia yang dilihat adalah bit demi bit ya dari si word. Ya word itu kan satuan data yang sekali ambil gitu oleh si komputer gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat satu persatu ya, mulai dari angka ya. Jadi semua bahasa mesin, nah ini pasti memiliki tipe data numerik, tipe data angka ya. Nah, angka yang disimpan di komputer itu tentu terbatas, ya pasti ada batasnya ya. Nah, jadi batas pada magnitude besarnya angka yang bisa dinyatakan ya, bisa direpresentasikan, bisa dinyatakan lah ya oleh sebuah mesin ya. Dan dalam kasus floating point number ya, bilangan desimal pecahan gitu ya, nah ada batas terhadap presisinya. Jadi berapa desimal di belakang koma, kan itu dia. Kalau presisi pada bilangan real, nah itu kan terkait berapa digit dia bisa di belakang koma gitu ya. Nah, ada 3 tipe data numerik yang umum dalam komputer ya, binary integer ya, atau binary fixed point ya. Oke. Ini fixed point itu yang desimal. Nah, jadi desimal biner sama desimal integer. Binary floating point. Nah, jadi apa floating point itu ya, yaitu bilangan desimal ini ya, biner. Nah, dan kemudian bilangan desimal itu sendiri ya. Nah, cuman sekarang ya angka yang digunakan oleh sistem komputer kan pada dasarnya adalah yang biner 0101, sedangkan kita kan manusia biasanya desimal. Nah, jadi sekarang
kalau seperti itu, yang artinya apa? Setiap angka desimal yang kita input itu kan nanti dia harus diubah menjadi bentuk biner. Nanti untuk diproses di komputer. Nah, setelah selesai proses komputer harus di-convert balik ke bentuk desimal. Nah, ada satu pendekatan yang digunakan ini untuk mempercepat proses konversinya. Jadi karena kan kalau ngitung-ngitung desimal ke biner itu kan perhitungannya agak banyak ya, yaitu apa, dibagi-bagi dua dulu gitu kan. Nah, nanti diambil sisanya kan untuk jadi ngambil bentuk binarnya. Nanti binar ke desimal dikali perpangkatan 2 lagi gitu kan. Nah, tergantung panjang jumlah digitnya segala gitu. Nah, ini kan tetap aja kalau sering akan makan banyak waktu perhitungannya, maka alternatifnya ada yang namanya format pack desimal. Nah, jadi ya pack dikemas ya, desimal kemasan gitulah ya. Nah, di mana setiap angka desimal, setiap digit desimal ini dinyatakan oleh kode 4 bit. Ya, di mana setiap byte ya ini menyimpan 2 buah angka. Nah, iyalah kan, karena kan 4 bit ya, 1 byte itu kan 8 bit. Nah, jadi 1 byte dia bisa menyimpan 2 digit, 2 digit angka gitu ya. Karena satu angkanya 4 bit. Nah, jadi untuk membentuk angka ya kode-kode 4 bit tadi dipasang bersama-sama dalam kelipatan 8 bit. Nah, jadi ini lebih mudah ya ngubah yang 4 bit daripada misalnya melakukan konversi basis bilangan gitu. Nah, jadi dianggap cara ini lebih cepat. Nah, jadi kalau 0 misalnya ya 0 ya 00 gitu ya. Kalau 1 ya 001 gitu ya. Kalau 2 ya 0010 gitu. Nah, jadi sampai 9 ya. 9 kan berarti 1001 ya kan. Nah, nanti kalau mau bikin 23 ya berarti 0010 sama 0011 gitu. 2 3 gitu ya. Dibuat 4 bit gitu ya. Oke, nah selain angka, data berikutnya adalah karakter ya. Jadi salah satu bentuk data yang juga umum ya adalah teks ataupun string karakter ya. Nah, data teks ya dalam bentuk karakter ini tidak sulit untuk disimpan atau dikirim begitu saja ya. Karena kan sistem pengolahan data ataupun sistem komunikasi ini dirancang untuk data biner. Nah, jadi nggak bisa diolah dalam bentuk karakter begitu aja. Nah, sehingga dia harus diterjemahkan. Nah, diterjemahkan kembali lagi ke dalam bentuk biner ya. Nah, jadi kode karakter yang umum digunakan adalah apa yang disebut sebagai IRA ya, IRA International Reference Alphabet, atau yang lebih kita kenal, lebih familiar sama kita, apa yang disebut sebagai ASCII. Nah, jadi diubah ya ke dalam bentuk biner berdasarkan daftar kode ASCII gitu ya. Jadi dalam daftar kode ASCII kan udah ada ya, kalau huruf A besar itu dia 65 gitu kan. Nanti B besar 60 A besar itu 64, B besar 65, C besar dan seterusnya. Jadi setiap karakter udah ada terjemahan binernya. 64 itu kan kalau dalam bentuk desimal gitu ya. Kalau dia bentuk pack desimal berarti 6 berapa tuh? 4 tambah 2 ya, 01 10 ya, karena 4 tambah 2 64 0110 sama 0100 gitu kan. Ya 024 64 gitu ya. Oke, kode lain yang dipakai untuk mengkodekan karakter ya adalah apa yang disebut sebagai ABCDIC ya, ABCDIC.
Ya, kalau misalnya mau dibaca EBCDIC ya, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Nah, ini yang biasanya dipakai di mainframe-nya IBM. Nah, jadi mainframe-nya IBM ternyata dia nggak pakai kode ASCII ya, tapi pakai kode EBCDIC ini. Nah, oke. Nah, data berikutnya adalah data logic ya. Jadi satuan ya, ini data logic biasanya satuan-satuan sepanjang n bit. Nah, jadi ada berapa bit dia ya. Nah, terdiri atas n ya, n item data 1 bit. Ya, nah, jadi kalau 8 bit ya berarti ada 8 ya 8 bit gitu ya. Bit 1 bit kan 0 atau 1 gitu ya. Nah, jadi setiap item memiliki nilai 0 ataupun 1 ya. Oke, ada dua kelebihan ya untuk tampak secara bit ini ya. Nah, memori bisa digunakan secara sangat efisien ya, atau paling efisien digunakan untuk menyimpan array dari item data binar ini ya, item data boolean ini ya, di mana setiap item ini hanya bisa bernilai true 1 ataupun 0 false gitu ya. Jadi ya, penyimpanan di memori paling efisien dalam format bit ini ya. Nah, untuk mengolah bit ya, pengolahan terhadap bit dari suatu item data ya. Nah, jika operasi floating point ini dijalankan secara software ya, maka kita hanya harus ya menggeser signifikan bit ya, bit-bit signifikan dalam operasi-operasi tertentu ya. Artinya apa? Kalau misalnya proses perhitungan yang melibatkan floating point ya, jadi bilangan pecahan atau desimal, nah itu cuman masalah menggeser signifikan bitnya, bit-bit utamanya gitu ya. Pada operasi-operasi tertentu itu cuma masalah menggeser bitnya ya. Nah, kemudian untuk mengubah ya AIRA menjadi peg desimal, nah kita perlu mengambil ya 4 bit paling kanan dari setiap byte ya, 4 bit terkanan dari setiap byte gitu. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, ini gambaran tipe-tipe data pada prosesor x86. Nah, ini prosesor x86 yang paling populer lah ya, paling banyak kita gunakan ya kan di laptop ataupun di PC kita. Hampir semuanya itu kan termasuk yang keluarganya x86 ya. Oke, coba kita lihat sedikit. Nah, ini banyak sekali cukup banyak gitu ya. Nah, untuk tipe data yang umum ya, general, nah dia berupa byte ya 8 bit, word 16 bit ya, double word itu 32 bit, quad word ya 4 kali 16 64 bit, ataupun double quad word ya 128 bit. Nah, ini kalau data tipe general ya disimpan dalam lokasi-lokasi yang sepanjang ini ya, dengan konten atau isi binary yang sembarang, arbitrary itu sembarang. Nah, jadi besarnya bisa 1 byte. Nah, ya jadi 8 bit atau 2 byte ya, 4 byte gitu ya. Sampai 8 byte gitu ya. Nah, ini sampai 16 byte gitu ya. Oke, kemudian untuk tipe data integer bilangan bulat, nah dia sign binary ya, binary dengan tanda. Nah, ini masalah sign binary ya, nanti pun ada istilah-istilah two's complement. Nah, nanti di e-learning tadi udah saya ada satu tambahan materi juga saya masukkan, yaitu mengenai aritmatika komputer. Ya, nah di sana ada nanti dibahas format-format bilangan yang umumnya digunakan di komputer ya, termasuk format binernya itu seperti apa, sama operasinya seperti apa gitu. Nah, itu nanti harap dipelajari sendirilah gitu ya.
Nah, ini menggunakan ya, nah sign binary menggunakan bentuk two's complement. Nah, jadi nanti tolong dilihat two's complement itu kayak apa dia. Nah, karena ini agak unik juga gitu ya. Nah, jadi ternyata bentuk biner yang digunakan di komputer itu biasanya menggunakan two's complement, bukan biner yang seperti biasa kita kenal ya, konversi ke biner desimal ke biner yang seperti biasa gitu ya, menggunakan ada bentuk yang namanya two's complement. Nah, kemudian ada tipe data ordinal, ya ini unsigned integer, nah integer tanpa tanda, ya jadi kalau sign itu dia bisa positif, bisa negatif, gitu. Nah, kemudian ada unpacked binary coded decimal, ya. Nah, ini representasi digit binary coded decimal, ya dari 0 sampai 9 dengan 1 digit, ya dalam setiap byte. Nah, pack BCD, ya ini yang tadi kita bahas ya. Jadi dua buah digit BCD ini di pack ya, dua digit ya berarti. Nah, 2 BCD digit, nah, jadi 2 angka dia ya. Nah, kemudian ada near pointer, far pointer ya, bit field. Nah, jadi sampai ada yang namanya pack SIMD ya, single instruction multiple data. Nah, ini pack tipe data pack 64 bit sama 128 bit. Oke, floating point ada di figure 12.4, ada nggak di sini? Oke, ini untuk yang format datanya x86. Ini yang figure 12.4 ya. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau byte unsigned integer, nah dia 7 bit panjangnya. Nah, word unsigned integer 16 bit ya. Nah, 16 bit kan dari bit ke 0 sampai bit ke 15. Nah, jadi yang most significant bitnya dia ada di sebelah kanan gitu ya. Ini ada double word unsigned, quad word unsigned, byte sign ya. Nah, ini kalau byte sign integer dia menggunakan two's complement. Nah, kemudian word unsigned integer menggunakan two's complement ya, double unsigned sama juga, quad word two's complement ya. Nah, baru kemudian kalau yang single precision floating point, nah ini bit paling kiri ini menjadi sign bitnya. Nah, jadi sign bit itu apa? Biasanya sign bit itu kalau dia positif dia 0, kalau dia negatif dia 1 gitu ya. Oke. Oke, nah ini ada yang double precision floating point, nah jadi dia ini lebih panjang gitu ya. Oke. Nah, ini ya bit terakhir selalu menjadi yang sign bitnya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Krik, 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 krik. Apanya? Sign bit. Sign bit itu jadi bit paling kiri ini. Nah, jadi kalau misalnya jadi nanti coba si Sultiana lihat yang di aritmatika komputer itu ya. Jadi bentuk biner dari angka itu ada dua macam. Ada yang kalau bilangan biner yang unsigned ya, unsigned itu jadi dia nggak pakai tanda. Nah, maka semua digit bitnya itu untuk besar angkanya, dipakai untuk besar angkanya. Tapi kalau dia yang namanya sign bit ya, biner yang sign ya, sign binary itu dia ada tanda positif negatifnya. Ada plus negatifnya, dia plus minusnya gitu. Jadi satu bit dipakai untuk menyatakan apakah si bilangan biner itu dia positif atau negatif. Jadi yang mana itu ya? Nah, ini untuk yang di sini. Nah, itu
yang 1 bit itu yang namanya sign bit. Dia yang paling ujung kiri. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia ini ya mana ya? Ini dia contoh untuk floating point ya. Floating point itu kan pecahan ya. Nah, ini bit yang ke 31, nah dia 32 bit. Nah, ini yang paling kiri ini yang sign bitnya. Jadi untuk menyatakan ini dia tuh positif atau negatif. Jadi kalau sign bitnya 0, itu dia artinya bilangan positif. Kalau sign bitnya 1, berarti dia negatif. Gitu, Sultiana. Baru nanti sisa bitnya yang lain, 001110 yang sisanya tuh, itu yang dipakai untuk menentukan besar angkanya gitu, atau magnitude istilahnya. Oke, Sultiana. Oke, ini ya. Oke, coba sebentar ya. Nah, kemudian input output ya. Untuk input output beberapa variasi pendekatannya. Nah, misalnya isolated program I/O. Nah, ini input output yang pakai program, memory map, program I/O, DMA ataupun menggunakan prosesor I/O. Nah, ini ada di yang pertemuan sebelum ini ya, pertemuan terakhir sebelum Lebaran kemarin ya. Kebanyakan implementasi menyediakan hanya beberapa instruksi I/O ya, dengan action-action tertentu yang ditentukan oleh parameter kode ataupun word command ya, word perintah. Nah, kemudian jenis instruksi yang lainnya adalah sistem kontrol ya. Jadi instruksi yang bisa dieksekusi hanya ketika prosesor ya ini sedang berada dalam state atau status istimewa tertentu ya, atau sedang menjalankan program dalam daerah memori yang khusus, yang istimewa. Nah, ini biasanya terkait sama sistem operasi ya. Jadi terkait sama penggunaan oleh sistem operasi ya. Jadi contoh operasi-operasi sistem kontrol ini ya, ini membaca atau mengubah isi sebuah register kontrol. Nah, jadi bukan yang register yang biasa gitu ya. Kemudian ada instruksi untuk membaca atau mengubah ya kunci untuk pengamanan storage, penyimpanan ya. Nah, atau akses ke proses control block ya pada sistem yang multitasking gitu ya. Nah, memang ini terkait operasional sistem operasi. Oke, nah baru kemudian ada tipe instruksi transfer control ya. Nah, jadi kenapa ini dibutuhkan ya? Jadi pertama penting sekali ya untuk bisa menjalankan sebuah instruksi lebih dari sekali ya. Nah, jadi hampir semua program itu pasti melibatkan ada proses pengambilan keputusan. Seperti if then gitulah ya. Jadi sangat membantu jika ada jika tersedia mekanisme untuk memecahkan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikerjakan satu persatu ya. Nah, jadi operasi-operasi transfer control yang paling sering ditemui pada instruction set ya, ini adalah branch ya, percabangan ya, skip ini melewati, atau ini pemanggilan prosedur ya. Oke, nah ini yang branch instruction ya. Jadi kalau misalnya ini adalah alamat-alamat memori secara berurutan, nah ya jadi nah ini di sini misalnya ada instruksi sub ya x y. Nah ini pakai dua operan. Nah, jadi berarti x kurang y diisikan ke x lagi ya. Nah kemudian di instruksi di alamat 203 ya ini ada BRZ ya, branch if zero. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya 0, dia akan lompat ke alamat 211 gitu. Nah, ini yang termasuk namanya conditional branch gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya artinya bersyarat dia akan branching kalau dia syaratnya terpenuhi, yaitu kalau dia 0 gitu. Nah, tapi kalau dia nggak 0,
ya, maka dia lanjut lagi ke 204, 205, 206. Nah, sampai dia 210, instruksinya adalah branch 202. Artinya apa? Balik ke alamat 202. Nah, ini tanpa syarat, ya, unconditional branch gitu. Ya. Nah, kemudian misalnya kalau ini dia tadi lompat ke 211, jalan lagi 212. Nah, sampai di alamat memori 225, misalnya ya ketemu perintah nih ya, branch if equal ya, R1 R2. Nah, jadi ini kalau isinya R1 sama R2 sama, maka dia lompat ke 235 gitu ya. Nah, jadi ini contoh antara yang conditional sama unconditional branching ya. Nah, baru kemudian ada skip instruction ya, nanti untuk skip dilewati gitu ya. Jadi biasanya includes an implied address ya, ada alamat tersirat di sana ya. Jadi biasanya ini mengisyaratkan ya satu instruksi akan dilompati ya, sehingga implied address, nah ini alamat tersirat tadi sama dengan alamat berikutnya ditambah satu panjang instruksi ya. Nah ini nah karena si instruksi skip ini ya tidak membutuhkan alamat tujuan ya, maka dia bebas untuk melakukan hal yang lain ya. Nah contohnya adalah increment and skip if zero. Nah, instruksi ya tambah satu dan lewati skip jika 0 gitu ya. Oke, kemudian ada instruksi untuk prosedur call ya. Nah, jadi prosedur call ya ini self-contained computer program ya. Jadi bagian program komputer yang mandiri ya, yang dimasukkan ke dalam program yang lebih besar ya. Jadi at any point, pada sembarang titik ya, sembarang saat dalam program ya, prosedur itu dapat dipanggil sewaktu, atau prosedur bisa dipanggil sewaktu-waktu gitu ya, atau istilah call ya, dipanggil ya, prosedur itu kan dipanggil, di call gitu ya. Nah, dalam hal ini prosesor diperintahkan ya untuk pergi ke alamat prosedur tersebut dan mengeksekusi seluruh prosedur ya, dan kemudian dia akan kembali ke titik di mana terjadi pemanggilannya. Nah, jadi selesai dia eksekusi prosedur, dia akan kembali ke posisi pemanggilannya gitu ya. Nah, dua alasan utama penggunaan prosedur. Pertama, secara ekonomi, penghematan ya. Jadi prosedur memungkinkan ya ini potongan program yang sama digunakan berkali-kali ya. Dan kemudian program bisa lebih modular ya. Nah, ini ada dua perintah dasarnya ya. Ini instruksi pemanggilan ya, dia akan branch, bercabang dari lokasi yang sekarang ke lokasi prosedurnya, dan kemudian return instruction, instruksi untuk kembali ya. Jadi yang akan mengembalikan dari prosedur ke posisi pemanggilan. Nah, jadi kan ini program jalan, ketemu prosedur call, dia lompat ke prosedur tersebut. Prosedurnya dia dijalankan sampai selesai, setelah itu dia kembali lagi ke posisi di mana tadi prosedur dipanggil. Itu dia ya. Jadi ada call instruction sama return instruction gitu. Oke, nah ini ilustrasi buat nested prosedur yang bersarang atau bertingkat gitu ya. Jadi ini misalnya main program utama, sampai di sini dia call prosedur 1 gitu. Nah, maka dia ya dari sini pindah ke prosedur 1. Jalan di prosedur 1 ada panggilan ke prosedur 2. Nah, maka dia jalan pindah ke prosedur 2 ya. Prosedur 2 jalan sampai selesai, maka dia akan kembali ke posisi yang dimana prosedur 2 tadi dipanggil, yaitu di dalam prosedur 1. Nah, jalan lagi, ada ketemu lagi call prosedur 2, balik lagi dia ke sana ya, ke prosedur 2. Jalan lagi ya, ini sampai selesai, dia return. Nah, kembali ke prosedur 1 di mana yang tadi manggil. Nah, ini prosedur 1 jalan sampai selesai, baru dia kembali lagi ke program utama. Nah, program utama jalan baru sampai selesai gitu ya. Oke, nah ini tentu bukan sesuatu yang baru atau asing lagi buat kalian ya. Ini udah cerita lama lah saya yakin gitu ya.
Nah, untuk implementasi nested procedure ini salah satunya bisa menggunakan stack gitu ya. Jadi untuk ini nested procedure yang di sini, nah ini bisa diimplementasikan menggunakan stack. Nah, jadi misalnya ini kondisi stack awalnya ya, ini kan tadi ada alamatnya ya. Jadi, nah di alamat 4100 dia manggil prosedur 1 gitu ya. Prosedur 1 ada di alamat 4500 gitu. Nah, ini setelah call prosedur 1 ya stacknya diisi alamat yang berikutnya gitu ya. Nanti kalau dia ngelanjut setelah prosedur 1 4101 gitu ya. Nah, kemudian ini pemanggilan awal ke prosedur 2 ya. Sorry. Nah, prosedur 2 kan dipanggil di pemanggilan pertama ke prosedur 2, nanti kan kembalinya ke 4601 untuk ngelanjutnya gitu ya. Nah, 4601 ya. Nah, kemudian setelah return, nah ini alamatnya dihilangkan ya. Nah, kemudian ini pemanggilan berikutnya ke prosedur 2 ya. Nanti kan returnnya ke 4651. Nah, setelah return ini alamat 4651-nya di pop keluar ya, tinggal 4101. Nah, ini setelah return dari prosedur 1 dia di pop keluar gitu ya. Nah, jadi ini stack-nya digunakan untuk menampung alamat return-nya gitu ya. Alamat akan lanjut setelah return dari prosedur call-nya gitu. Nah, ini gambaran ya pertambahan stack frame ya menggunakan prosedur contoh prosedur P dan Q. Oke, ini kita skip aja lah. Ya, mana lagi kita lihat. Oke, nah ini tipe-tipe operasi pada x86 ya. Nah, ini ada dengan beberapa contoh. Oke, nanti bisa kalian lihat sendirilah di sini. Oke, banyak ya. Oke, nah ini instruksi untuk call sama return ya. Jadi yang terkait sama prosedur tadi ya, x86 ini menyediakan 4 instruksi ya untuk mendukung pemanggilan dan kembali dari prosedur ya. Ada call, enter, leave, return ya. Nah, sarana atau cara yang umum untuk implementasi prosedur yang menggunakan stack frame ya. Nah, instruksi call ya ini akan mempush ya pointer instruksi yang saat ini ya, nilai pointer instruksi sekarang ke stack ya, dan akan menyebabkan ini jump, dia akan lompat ke titik awal prosedur ya dengan menempatkan alamat entry point pada pada pointer instruksi. Nah, instruksi enter ini ditambahkan ya ke instruction set untuk menyediakan direct support buat compiler. Oke, ini ada status flagnya x86. Oke, kita buat sedikit lah ya. Lewat kemana-mana ini. Oke, ini kode-kode kondisi ya untuk conditional jump sama set sisi, instruksi set sisi. Ya. Oke, nah kemudian ini instruksi SIMD pada x86 ya. Nah ini cikal bakalnya dari tahun 96 ya, ketika teknologi MMX ya ini ditambahkan Intel ke produk Pentium-nya ya. Nah jadi MMX ini instruksi yang sangat dioptimisasi ya untuk tugas-tugas multimedia ya. Nah, data video sama audio ini biasanya terdiri atas array-array besar dari tipe data kecil. Nah, ada 3 tipe data baru yang didefinisikan pada MMX ya, pack byte, pack word, sama pack double word. Nah, setiap tipe data panjangnya 64 bit. Nah, ini terdiri atas beberapa field data yang lebih kecil. Nah, yang masing-masing menyimpan integer fixed point. Nah, ini instruction set yang MMX-nya ya.
Nah, ini ilustrasi dari pembentukan citra ya, image di bidang warna ya. Oke, nah ini kalian lihat nantilah sendirilah ya detailnya, panjang ceritanya di situ. Nah, ini kita coba lihat untuk tipe operasinya ARM ya. Jadi ARM relatif lebih sederhana ya. Ini ada load sama store instruksi, branch instruction ya, data processing instruction, extend instruction. Nah, ini instruction untuk penjumlahan sama pengurangan secara paralel, perkalian ya. Kemudian ini instruksi untuk mengakses register status ya. Nah, tipe operasinya relatif lebih sederhana pada ARM ya. Nah, ini kondisi-kondisi ya buat eksekusi instruksi yang kondisional yang bersyarat. Nah, ini dengan kodenya. Makanya dia yang ARM ini kan dia reduce instruction set ya, instruction setnya relatif lebih sederhana gitu ya. Nah, ini ada equal ya, not equal, ini carry set, unsigned higher or same, ini carry clear, unsigned lower ya, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, udah sampai summary ya. Nah, selain pertanyaan si Sultiana tadi yang ya mudah-mudahan bisa saya coba perjelas perjelas ini minggu depan ya. Ada pertanyaan lagi barangkali mungkin? Belum ada? Belum ya. Oke lah. Baik. Ya ini udah lumayan lewat kemana-mana juga lah. Baik. Kalau enggak, nah jadi coba tolong nanti ya selain yang materi yang ini ya, yang tadi saya sebutkan juga, yang aritmatika komputer, nah itu tolong dilihat juga karena cukup penting buat kalian memahami ya bagaimana yang format angka yang umumnya memang digunakan di komputer ya. Jadi format binernya itu ternyata bukan seperti yang konversi biner seperti yang kita kenal seperti ini, tapi ada yang menggunakan namanya two's complement itu gitu ya. Nah, jadi tolong coba dibaca-baca ya supaya ada pemahaman ya lebih inilah gitu ya terhadap two's complement ini. Oke lah, baik. Kalau nggak ada, ya sampai sini dulu kita untuk hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya. Ya. Oke, sama-sama.